Hai teman-teman, kenalin nama gua Ivan. Kali ini gua akan jelasin ke kalian jalur-jalur yang bisa kalian ambil kalau kalian lulusan S1 maupun D3 kalau ingin kerja ke Jepang. Banyak orang kira kalau mau kerja ke Jepang cuma bisa lewat program magang atau Tokutei Gino. Visa ini untuk orang-orang dengan latar belakang S1 atau keahlian profesional di bidang seperti informatika atau programmer, teknik mesin atau sipil atau elektro, keuangan, translator, desain produk, dan lainnya. Kamu nggak kerja fisik, tapi kerja pakai otak, coding, desain, analisis, laporan, dan lain-lain. Fakta jarang diketahui. 1. Langsung masuk sistem kepegawaian Jepang, Shakai Hoken, asuransi pensiun. 2. Bisa langsung apply PR kalau kerja stabil 3-5 tahun. 3. Gaji awal bisa mulai dari 220.000 yen sampai 350.000 yen. 4. Tidak butuh tinggal di Jepang untuk apply dan bisa apply dari Indonesia langsung. Syarat resmi jalur engineer Jepang. Untuk bisa masuk jalur engineer visa, kamu harus punya ijazah S1 atau D3 relevan, lowongan pekerjaan dari perusahaan Jepang, bahasa Jepang minimal N3 atau N2, kemampuan teknis nyata, bukan cuma ijazah. Untuk fakta tambahan, ijazah bisa dari Indonesia, beberapa perusahaan tidak wajib N2, tapi itu nilai plus. Ada perusahaan yang bahkan bersedia bantu proses visa dan tiket. Fakta lapangan dan realita yang jarang dibahas. Meski kelihatan mulus, ada beberapa hal yang gak dikasih tahu orang saat bahas jalur ini. 1. Banyak perusahaan Jepang lebih pilih orang dari Vietnam dan India untuk IT. 2. Beberapa perusahaan hanya minta resume Jepang, Rirekisho, harus bisa bikin. 3. Saat interview, kadang mereka tanya project real, pengalaman nyata, bukan nilai kuliah. 4. Jika tidak jago bahasa Jepang, kamu bisa ditempatkan di lingkungan kerja yang sulit atau tidak ramah. Cara mulai dari nol di Indonesia. Kalau kamu dari Indonesia dan baru mulai, ini langkahnya. 1. Belajar bahasa Jepang, minimal N3, rekomendasi buku, Minna no Nihongo. 2. Asah skill teknis, coding, CID, DSB, bisa lewat kursus gratis seperti di Coding, Coursera, dan lain-lain. 3. Bikin CV Jepang, Rirekisho, dan portofolio. 4. Cari lowongan engineer Jepang di Jobs in Japan, WeExpats, LinkedIn, Openwork JP. 5. Kirim lamaran, interview, dapat COI, proses visa. Fakta tambahan tips emas yang jarang dibahas. Ada beberapa hal penting banget yang sering luput dibahas padahal krusial untuk keberhasilanmu lolos jalur engineer. Perusahaan Jepang sangat menghargai kejujuran dan etika kerja. Mereka bisa menerima kandidat yang belum sempurna skillnya, asal rajin, jujur, dan komunikatif. Jadi, jangan pura-pura jago, tapi tunjukkan kamu mau belajar dan punya etos kerja tinggi. Soft skill itu penting. Gak cukup jago coding atau desain doang. Kamu juga harus bisa teamwork, laporan kerja, dan komunikasi sopan ala Jepang. Ada jalur dari kampus atau lembaga kerja sama langsung dengan Jepang. Contoh, LPK, Jinzai, atau kampus yang punya MOU dengan perusahaan Jepang. Beberapa job fair Jepang hadir di Indonesia setiap tahun. Datang ke event seperti Japan Job Fair, Career Expo Jepang, atau seminar online dari Jetro bisa jadi jalan pintas buat dapat peluang. Strategi jangka panjang kesempatan emas. Setelah kamu mulai kerja di Jepang dengan visa engineer, ini yang bisa kamu lakukan untuk naik level dan menetap lebih lama. 1. Ambil sertifikasi tambahan di Jepang. Misalnya, IT Passport, sertifikat teknik, atau kursus bahasa Jepang lanjutan. Ini bikin kamu makin dihargai di kantor. 2. Upgrade status visa jadi PR, Permanent Resident. Setelah 3-5 tahun kerja stabil, kamu bisa apply jadi PR. Gak perlu perpanjang visa terus-menerus. 3. Ajukan bawa keluarga ke Jepang. Jalur engineer memungkinkan kamu membawa istri, suami, dan anak tinggal di Jepang. Ini beda dengan Tokutei Gino. 4. Peluang gaji naik cepat. Jika performamu bagus, kamu bisa naik jabatan atau pindah ke perusahaan lain dengan gaji lebih tinggi. Pakupin fakta tambahan. Banyak engineer Indonesia akhirnya buka usaha sendiri di Jepang, jadi freelancer atau bahkan pebisnis. Jepang kekurangan SDM muda di bidang IT dan engineering, artinya kamu dicari banget. Jadi kalau kamu lulusan S1, punya skill, dan niat kerja profesional di Jepang, jalur ini adalah salah satu yang terbaik. Kamu bisa kerja, tinggal, bahkan pindah keluarga dalam jangka panjang.
Gak usah ikut program magang, gak usah kerja fisik. Kamu bisa mulai dari Indonesia. Yang penting serius dan punya skill. Nah, sampai sini. Kamu ngerasa terbantu gak? Atau masih ada hal yang bikin bingung soal kerja ke Jepang sebagai engineer? Tulis di komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Dan kalau kamu aktif cari info kerja ke Jepang, follow akun sosmedku juga ya, Instagramku happyjapan01, TikTokku happy.japan72. YouTube Short juga ada tips ringkasnya tiap hari. Karena semua info di sana real, update, dan bukan hoax.